Shalom, kabar baik bagi setiap kita hari ini dan sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai. Kita berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Dan hari ini ada berita baik buat setiap kita, yaitu tentang gratis gak pakai bayar. Ada info menarik, gratis gak pakai bayar. Siapa yang tidak tertarik dengan kata gratis? Yaitu mendapatkan sesuatu tanpa usaha, hanya tinggal terima saja. Keren ya, asik banget. Nah, anak-anak Tuhan yang keren, yang diberkati Tuhan hari ini, pernah gak sih kalian merasa harus perfect biar dapat diterima oleh sekitar kita? Harus ini, harus itu, biar katanya dibilang hebat. Nah, hari ini kita mau ngobrolin firman Tuhan yang super canggih nih, super penting buat ngadepin tekanan-tekanan yang macam kayak gitu tuh. Kita ditekan biar kelihatan perfect dan lain sebagainya. Nah, coba deh kita baca sebentar nih di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari teks ini simpelnya kayak gini nih. Kita itu diselamatkan, kita bisa deket sama Tuhan. Itu bukan karena kita pinter, bukan karena kita keren atau banyak amal ibadah. Bukan juga karena kita udah berusaha sekuat tenaga buat jadi orang baik. Tetapi semua itu adalah pemberian gratis dari Tuhan alias kasih karunia. Jadi artinya bukan karena good vibes kita. Ya kan? Ini harus dipikirin baik-baik nih. Kadang-kala di media sosial atau di tongkrongan-tongkrongan kita sering dengar soal kata-kata ini, positive vibes only. Atau harus jadi versi terbaik diri sendiri supaya kita bisa bahagia atau sukses. Ya, emang sih, semangat itu penting. Tapi firman Tuhan hari ini ngingetin kita bahwa hubungan kita sama Tuhan itu bukanlah melulu soal seberapa positif atau kerennya kita. Ini semuanya soal anugerah, yaitu hadiah cuma-cuma dari Tuhan yang sudah sayang banget sama kita. Artinya, ingat baik nih, Tuhan berkata gratis, kagak pakai bayar. Nah, bayangin deh kalau kamu pengen banget sesuatu, tapi kamu gak punya uang untuk beli yang kamu kepengenin itu. Terus tiba-tiba ada orang datang lalu ngasih yang kamu pengen itu secara cuma-cuma. Gimana rasanya? Seneng banget kan? Nah, keselamatan dari Tuhan itu macam kayak gitu. Kita gak bisa bayar, kita gak punya cukup poin kebaikan untuk dapetinnya. Kenapa saya ambil poin? Saudara kalau punya kartu kredit, aplikasi atau belanjaan, itu kan dapat poin kan? Kita berjuang belanja untuk apa? Berjuang cari duit, bisa belanja, dan belanjaan itu menghasilkan poin. Kita mau kumpulin poin karena kita pengen poin sebanyak mungkin bisa kita tukerin, kita bisa redeem, entah buat tiket pesawat terbang, entah alat elektronik yang kita bisa dapat harga lebih murah, atau kita dapat voucher tertentu dan lain sebagainya. Nah, kita nggak bisa bayar. Kita nggak punya cukup poin gitu loh untuk dapat yang kita mau gitu. Artinya di sini yang kita mau kasih tahu, tapi Tuhan dengan sukarela dia ngasih itu ke kita lewat iman kita kepada Yesus. Keren kan? Gak harus kerja sendirian untuk dapetin itu. Bukan berarti kita boleh malas-malesan ya. Tapi soal diterima dan diselamatkan sama Tuhan, itu artinya gini, kita gak perlu mati-matian ngebuktiin diri. Tuhan itu udah nerima kita apa adanya karena kasih Tuhan yang sangat besar. Justru karena kita udah dikasih anugerah ini, makanya kita jadi termotivasi buat melakukan hal-hal yang baik sebagai ucapan syukur, bukan lagi buat beli keselamatan. Nah, bedain di sini nih. Artinya kamu nggak sendirian, kalian nggak sendirian. Kenapa? Karena ada anugerah yang Tuhan Yesus telah sediakan. Mungkin kamu pernah merasa gagal. Ya, kita semua pernah ada di area itu. Merasa gak pantas, minder, atau merasa bahwa kita punya banyak salah. So, ingat ini. Anugerah Tuhan itu lebih besar dari semua perasaan-perasaan yang negatif atau kesalahan-kesalahan kita. Kita gak perlu nyembunyiin diri atau pura-pura jadi orang lain gitu. Pura-pura kayaknya orang baik gitu ya, biar diterima Tuhan. Tuhan udah sayang sama kita duluan sebelum kita jadi baik.
Tuhan udah care sama kita. Jadi saya suka melihat ini nih, istilah hashtag bless gitu kan. Kata-kata hashtag bless. Sering banget kita dengar tuh. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, ya ingat baik. Sekarang kita tahu, bless yang sesungguhnya itu bukan cuma soal dapat rejeki atau mendapatkan hal-hal enak. Berkat terbesar adalah anugerah keselamatan yang udah Tuhan kasih. Semua yang baik yang kita punya, termasuk kesempatan buat berkarya dan berprestasi, itu juga bagian dari anugerahnya Tuhan. Jadi intinya begini, jangan pernah kamu ngerasa bahwa kamu harus sempurna dulu. Atau kerja keras sendiri buat dapetin kasih dan penerimaan dari Tuhan. Semua itu udah Dia kasih secara gratis lewat Yesus Kristus. Nah, tugas kita cuma satu, percaya dan menerima anugerah itu dengan hati yang terbuka. Yuk mulai sekarang kita hidup bukan lagi karena paksaan atau biar dibilang keren sama orang lain atau bisa diterima sama komunitas, agar bisa diterima sama lingkungan atau sama teman-teman. Tetapi karena kita sudah dikasihi dan sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi artinya saya mau berbuat baik sekarang. Saya mau meninggalkan kebiasaan lama saya. Saya tidak mau lagi jatuh dalam hal-hal yang menjauhkan diri saya dari Tuhan. Dasarnya karena saya sudah mendapatkan kasih-Nya Tuhan, anugerahnya Tuhan yang Dia berikan secara cuma-cuma. Dan saya pengen mengucap syukur atas semua itu dengan saya meninggalkan semua yang lama untuk ikut berjalan bersama dengan Yesus, menjadi sama, terus-menerus diubahkan, memiliki karakter yang sama dengan Yesus. Jadi, ayo semangat terus buat kalian anak-anak Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang berdampak dan teruslah bertumbuh di dalam iman. Sukses hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.